zamannya digital loh Bun, zamannya melek media, bisa pakai laptop deh. Raiso. Dan orang yang punya jiwa seni itu biasanya kategorinya wong bodoh. Jangan pernah menyepelekan hadirnya orang sekecil apapun itu dalam kehidupanmu, karena dia pasti punya peran yang menjadikanmu besar hari ini. Kebayang kebanggaan Indonesia, kebayang yang di aku mesti kepenak. Kebaya mengubah hidupku. Bagi saya, kebaya bukan sepotong baju, tapi sebuah pembaharuan hidup. Sepenggal kisah kasih perjalanan kebaya dalam 30 tahun karya Ana Avanti. Banyak kisah yang saya ingin bagikan, dan perjalanan itu dimulai dari kota yang menghidupkan karya saya, Solo. Bunda Ana itu katanya dengar-dengar dari Solo. Loh iya, saya itu dari Solo, lahirnya di Semarang, tapi senengnya bangganya kalau dibilang wong Solo. Tapi Bun, jangan Apa? marah ya, jangan marah lo ya. Dengar-dengar Bunda itu cuma lulusan SMP di Ursulin. Masa ijazahnya cuma SMP Bun? Loh, saya bangga. Sekolah mung SMP, nggak pernah kuliah, juga nggak pernah belajar tentang fashion. Nggak pernah. Tapi dengan ilmu yang cuman mepet pas-pasan yang biasa, bukan berarti kemudian kita gagal, bukan. Justru dari sesuatu yang kurang itulah kemudian saya banyak belajar dengan kehidupan. Saya belajar banyak sekali tentang kehidupan dari sekolah yang tidak ada kelasnya. Ya, tidak ada kelasnya sekolahnya. Jadi setiap masalah itu membuat saya naik kelas. Setiap masalah bikin saya terus bisa memiliki nilai, dan bagi saya kepandaian itu nggak cuma hanya ada di bangku sekolah. Gitu. Jadi saya nggak malu harus mengakui nek sekolahku mung SMP. Ojo isin ya pun yen ngomong jujur, yen ngomong jujur uripe bakal makmur. Itu. Ayo guyu meneh, Ngece. guyulah aja seru-seru. Nggih. Bunda Ana Avanti, bundaku sayang. Tapi ngomong-ngomong, katanya bunda ini dimulai dari apa toh? Yang dulunya bisa sekarang terkenal Indonesia, dunia, di mana saja. Tapi kok embrionya katanya awal mulanya hanya bikin kostum tari. Apa benar itu Bunda? Bener. Jadi dulu awalnya Mami itu menemukan bakat saya pada saat saya masih kecil. Senengannya di dunia seni.
Tapi justru itulah makanya kenapa saya jujur mengatakan bahwa pendidikan saya memang betul sampai SMP. Saya merasa bahwa banyak orang perlu untuk mendengarkan kisah-kisah cerita di balik keberhasilan seseorang yang awalnya itu tidak selalu dari awal yang baik. Gitu ya. Nah, semakin menarik, semakin inspiratif, semakin aku selak ora sabar ikutin cerita selanjutnya. Ora sabar cerita selanjutnya. Saya itu sangat punya satu kecintaan di dunia tari. Tari itu pun lah itu hubungannya tari sama itu tadi itu kostum itu tuh gimana? Nah, saya itu pembuat kostum panggung. Wah, kostum gue pentas itu, Bu. Kemudian saya anak Avanti remaja. Saya selalu nongkrongnya di Mangkunegaran, di Istana Mangkunegaran waktu itu almarhum Gusti Heru. Gusti Heru, ya. Kemudian membantu bikin kostum untuk Suryo Sumirat zaman Suara Mahardika waktu itu masih, ya Tuhan, itu idola banget. Oh, Suara Mahardika itu saya tahu, Mas Guru Soekarno-Putra. Idola saya. Saya juga. Saya punya mimpi pada suatu hari saya pengen sepanggung dengan Mas Guru. Itu mimpi saya. Kesampaian nggak itu, Bu? Dan kesampaian. Wah, seneng ya. Dan inilah panggung saya dengan Mas Guru yang judulnya pada saat itu adalah Indonesia Sehati. Indonesia Sehati, kesampaian cita-cita bertemu sepanggung dengan idola. Enggak. Makanya kalau punya mimpi jangan dipatahkan dengan pikiran sendiri bahwa itu tidak mungkin. Ada orang yang tampaknya perannya kecil, kadang disepelein, tapi berdampak besar bagi sebuah perjalanan hidup. Misalnya tukang becak, Pak Bambang ini yang nganterin saya waktu saya masih sekolah dulu, golek kancing, cari tile ke Pasar Klewer, dan saya menganggap bahwa ini sebuah contoh. Jangan pernah menyepelekan hadirnya orang sekecil apapun itu dalam kehidupanmu, karena dia pasti punya peran yang menjadikanmu besar hari ini. Hari ini zamannya digital loh, Bun. Zamannya melek media. Bisa pakai laptop deh. Raiso. Kalau nggak bisa, ya mau bodoh. Bener kan ya nggak bisa? Nggak bisa. Oh, jadi ternyata bodoh itu ya orang ngisi-ngisi nih ya? Lah iya mungkin orang bisa nganggo laptop, tapi bisa bikin semua senang, semua semangat. Udah nggak sabar aku, pengen tahu cerita selanjutnya, Bun. Gimana tuh hubungannya, ceritanya dari kostum panggung kok jadi kebaya yang sekarang sudah mendunia? Pengen tahu, Bun. Ya, pemirsa cerita cinta, kita masih akan berbagi cerita setelah kisah yang sudah berlalu tadi menjadi kisah baru. Bagi saya kebaya bukan sepotong baju, tapi sebuah pembaharuan hidup. Saya percaya dunia melihat inspirasi, karya dan cinta anak Avanti. Sesederhana apapun, kalau itu punya sendiri, karya sendiri itu lebih punya harga diri, Mbak Yu. Begitu ya, kudu pede ya dengan karya sendiri ya. Kudu pede.